Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali pada pelajaran matematika wajib SMA kelas 10. Masih di bab yang pertama, yaitu persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep yang kedua yang harus kalian pahami, yaitu tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Untuk masuk ke sana, maka saya ingatkan kembali dengan persamaan linier satu variabel. Maksudnya satu variabel itu hanya dengan X seperti ini. Contohnya adalah 3X ditambah 4 sama dengan 13. 3X sama dengan 13 dikurangi 4. 4-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif 4. 3X sama dengan 9. 13 kurangi 4 sama dengan 9. X sama dengan 9 dibagi 3. Lihat. Sedangkan jadi X-nya sama dengan 3. Contoh yang berikutnya, 2X dikurangi 5 itu sama dengan 7. Sehingga 2X sama dengan 7. Ini 5 pindah ke kanan jadi plus 5. 2X sama dengan 12. 7 tambah 5. X-nya sama dengan 12 dibagi 2. Jadi X-nya sama dengan 6. Contoh yang berikutnya adalah setengah X dikurangi 5 sama dengan 3. Yang pertama, setengah X sama dengan 3 ditambah 5. Setengah X sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi setengah sama dengan 16. 8 dibagi setengah yaitu 8 kali 2 sama dengan X-nya sama dengan 16. Inilah persamaan linier yang bisa mengingatkan kembali sehingga mudah dalam memahami persamaan nilai mutlak. Konsep persamaan nilai mutlak seperti ini, perhatikan. Kita ulang dulu konsep nilai mutlaknya. Ini. Yang pertama, berapakah nilai X yang menyebabkan nilai mutlak X sama dengan 5? Maka jawabannya adalah X-nya itu sama dengan 5 dan X-nya sama dengan negatif 5. Karena nilai mutlak 5 sama dengan 5 dan nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Yang berikutnya, berapakah nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X ditambah 2 sama dengan 7? Maka penyelesaiannya adalah yang pertama, X ditambah 2 itu sama dengan 7. Yang kedua, X ditambah 2 itu sama dengan negatif 7. Maka dijawabnya seperti ini. X
tambah 2 sama dengan 7, X-nya sama dengan 5, dan X ditambah 2 sama dengan negatif 7, X-nya sama dengan negatif 9. Sehingga nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak ini adalah 5 dan negatif 9. Kalau dimasukkan, lihat, nilai mutlak 5 ditambah 2 sama dengan nilai mutlak 7 sama dengan 7. Dan nilai mutlak negatif 9 tambah 2 itu sama dengan nilai mutlak negatif 7 sama dengan 7. Yang berikutnya, berapakah nilai dari X yang menyebabkan nilai mutlak X sama dengan negatif 2? Maka jawabannya adalah tidak ada nilai mutlak, tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak ini. Karena ingat, nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Ya, sekali lagi, nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Jadi, kalau dibikin kesimpulan, dibuat kesimpulan sama dengan konsep nilai mutlak. Untuk nilai mutlak AX ditambah B sama dengan AX ditambah B itu sendiri jika AX ditambah B lebih besar atau sama dengan 0. Sedangkan nilai mutlak AX ditambah B itu sama dengan lawan dari AX ditambah B itu berarti sendiri untuk AX ditambah B kurang dari 0. Bentuk umum persamaan nilai mutlak itu bisa seperti ini. Yang pertama, untuk nilai mutlak fungsi f(x) dan nilai mutlak fungsi gx, fungsi dalam variabel x, yang pertama adalah nilai mutlak fungsi f(x) sama dengan c dengan syarat c lebih besar sama dengan 0. Yang berikutnya, nilai mutlak fungsi f(x) sama dengan nilai mutlak fungsi gx. Dan yang ketiga, nilai mutlak fungsi f(x) sama dengan gx dengan syarat gx-nya atau fungsi gx-nya lebih besar sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak 6 dikurangi 3x sama dengan 3. Untuk menyelesaikannya, maka kita mengingat kembali definisi dari nilai mutlak, yaitu yang bernilai, ingat, bilangan di dalam tanda mutlak bisa bernilai negatif dan bisa bernilai positif atau 0. Jadi, untuk seperti ini, perhatikan, maka 6 dikurangi 3x itu bisa sama dengan 3, dan 6 dikurangi 3x itu sama dengan negatif 3. Untuk bilangan di dalam tanda mutlak bernilai positif atau 0, yaitu 6 dikurangi 3x bisa sama dengan 0, sehingga x-nya kurang dari sama dengan 2, maka 6 dikurangi 3x sama dengan 3, negatif 3x sama dengan 3 dikurangi 6, negatif 3x sama dengan negatif 3, x-nya sama dengan 1. Dan untuk bilangan di dalam tanda mutlak di dalam tanda mutlak bernilai negatif, maka untuk 6 dikurangi 3x kurang dari 0, x-nya lebih besar dari 2, maka negatif 6 dikurangi 3x sama dengan 3, 6 dikurangi 3x sama dengan negatif 3, atau negatif 3x sama dengan negatif 3 dikurangi 6, negatif 3x sama dengan negatif 9, dan x-nya sama dengan 3. Sehingga penjelasannya, himpunan penjelasannya adalah x-nya sama dengan 1, dan x-nya sama dengan 3. Seperti ini, ya.
Kemudian untuk nilai mutlak 6x dikurangi 12 sama dengan nilai mutlak x tambah 8, maka yang pertama caranya adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Bisa dalam 4 kasus. Ini positif sama dengan positif, negatif sama dengan negatif, atau positif sama dengan negatif, atau negatif sama dengan positif. Sehingga 4 kasus itu bisa disederhanakan menjadi 2 kasus gitu. Jadi ini positif sama dengan positif, dan negatif sama negatif itu 1 kasus, jadikan 1 kasus, atau positif sama dengan negatif dan negatif sama dengan positif 1 kasus, sehingga 2 kasus. Perhatikan. Kasus yang pertama, positif sama dengan positif atau negatif sama dengan negatif. Seperti ini, ininya positif, ini positif. Ya, 6x kurangi x sama dengan 8 ditambah 12. 5x sama dengan 8 tambah 2 sama dengan 20. X sama dengan 20 bagi 5 sama dengan. Kasus yang kedua, diambil dengan negatif sama dengan positif. Negatif 6x kurangi 12 sama dengan x tambah 8. Negatif 6x tambah 12, lihat perubahan tandanya, kalian harus paham. Kemudian negatif 6x dikurangi x sama dengan 8 kurangi 12. Negatif 7x sama dengan negatif 4. Dan x-nya sama dengan negatif 4 dibagi negatif 7 sama dengan 4/7. Jadi himpunan biasanya adalah 4 dan 4/7. Cara yang kedua adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Ingat, tanda mutlak hilang jika dikuadratkan. Jadi masing-masing dikuadratkan nilai mutlaknya sehingga bentuknya seperti ini. Ya, pindahkan ke ruas kiri, x tambah 8 kuadratnya jadi seperti ini. 6x kurangi 12 kuadrat dikurangi x tambah 8 kuadrat. Ingat pelajaran SMP, kalau a kuadrat dikurangi b kuadrat sama dengan a ditambah b kali a dikurangi b. Jadi yang ini menjadi seperti ini, ya, yang di dalam kurungnya dikalikan seperti ini. Perhatikan perubahan tanda negatif dan positifnya, itu akan mempengaruhi sekali perhitungan kalian. Sehingga terakhir didapatkan 7x dikurangi 4 kali 5x kurangi 20 sama dengan 0. Sehingga x yang pertama itu sama dengan yang menyebabkan 0. 7x dikurangi 4 sama dengan 0. 7x sama dengan 4, x sama dengan 4/7. Atau 5x kurangi 20 sama dengan 0. 5x kurangi 20. 5x sama dengan 20 dan x-nya sama dengan 20 bagi 5 sama dengan 4. Jadi sama. Penyelesaiannya adalah 4/7 dan 4. Yang terakhir. Ini contoh. Yang terakhir adalah nilai mutlak 8 dikurangi 2x ditambah x min 5 sama dengan 0. Ya, caranya mengkuadratkan, tapi merubah dulu menjadi bentuk nilai mutlak fx sama dengan fungsi gx seperti ini, sehingga didapatkan hasil sama, yaitu 13/3 dan x-nya sama dengan 3. Demikian yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next time. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.